Romo mohon pencerahannya. Kami pikir tidak perlu berdoa karena Allah itu sudah maha tahu, sudah tahu yang kita perlukan. Bahkan rambut di kepala kita aja, dia udah tahu berapa jumlahnya. Dan kita lebih berharap dan kita lebih berharga daripada burung pipit, sabda Yesus. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Benar nggak Mo dengan pernyataan ini? Romo, saya tidak berani memanggil orang tua, guru, atau orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang saya hormati dengan istilahnya mu atau kamu. Apakah saya pantas berdoa Bapa kami, saya malah mengatakan namamu, M besar, kerajaanmu, kehendaknya. Apakah saya juga tidak pernah memanggil orang-orang yang saya hormati dengan menambah namanya aja, tapi biasanya saya panggil Pak, Bu. Nah, Romo, itu kalau dalam doa pantas nggak kira-kira? Kan nggak enak, misalnya kita mau berdoa, Bapak Anda di mana? Itu kan nggak enak. Jadi, mu yang dipakai kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa kedekatan kita lebih daripada kita kepada orang lain. Jadi, coba kalau Anda bicara, katakanlah, kalau seorang istri nih ya, bicara kepada suaminya Anda mau kemana? Nah, kan tidak enak. Loh, tapi kan Anda itu kata yang hormat ya. Kalau kita mau menyapa seseorang dengan hormat. Nah, tapi kan ada cara kita menyapa seseorang yang lebih dekat dengan kita. Nah, dalam doa, ketika kita memakai katamu kepada Tuhan itu justru menunjukkan keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Bahkan tidak bisa disamakan ketika kita menyapa keluarga atau orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi itu. Contoh misalnya ketika Anda menyapa orang tua. Anda mau kemana? Anda sekarang sedang di mana? Kan nggak enak. Orang tua kok dipanggil Anda. Padahal Anda itu kan terhormat. Nah, seperti itulah kemudian dengan Tuhan. Jadi katamu ketika kita menyapa Tuhan dengan namamu, katamu itu adalah untuk menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Demikian. Doa tidak perlu bertele-tele karena Tuhan itu maha tahu. Apakah hal ini berarti bahwa dalam berdoa kita nggak perlu curhat atau cerita sama Tuhan? Ya, jadi Santo Thomas Aquinas dalam buku itu juga saya kutipkan mengatakan bahwa doa itu bukan untuk memberitahu Tuhan. Bukan untuk memberitahu Tuhan. Jadi jangan kira, kalau Tuhan sudah tahu berarti kita tidak perlu memberitahu. Bukan. Doa itu bukan untuk memberitahu Tuhan. Justru doa itu adalah jalan kita bertumbuh dalam persatuan dengan Tuhan itu. Jadi bukan kalau Tuhan sudah tahu, maka itu tadi. Ketika kita bertele-tele, kita merasa Tuhan seperti belum tahu. Lalu kemudian kalau Tuhan sudah tahu, berarti kita kemudian tidak perlu lagi menceritakan keinginan-keinginan kita. Nah, dalam buku itu saya katakan jangan berdoa kalau engkau berdoa untuk mencobai Tuhan. Salah satunya adalah ini. Jadi kita harus memperlakukan doa itu seperti jalan kita berelasi dengan Tuhan. Bukan soal dia sudah tahu atau tidak tahu, bukan itu. Bahkan dia lebih tahu dari apa yang bisa kita ungkapkan. Begitu. Romo mohon pencerahannya. Kami pikir tidak perlu berdoa karena Allah itu sudah maha tahu, sudah tahu yang kita perlukan. Bahkan rambut di kepala kita aja, dia udah tahu berapa jumlahnya. Dan kita lebih berharap dan kita lebih berharga daripada burung pipit, sabda Yesus. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Bahkan yang jelas Yesus sikap menghakimi. Menurut saya, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan seperti kesehatan, tidak terpapar virus COVID, yang dikecam, sikap menghakimi, dan sebagainya. Benar nggak, Mo, dengan pernyataan ini? Ya, jadi dalam buku itu, dalam halaman 13 saya katakan di situ, motif ketika kita berdoa itu bukan supaya kita boleh mengubah disposisi ilahi, bukan mengubah disposisi Tuhan, bukan. Jadi maka ketika kita perlu berdoa kepada Allah bukan untuk membuat Ia mengetahui kebutuhan kita, bukan supaya kita sendiri kemudian menerima apa yang kita inginkan, bukan. Tapi motif ketika kita berdoa itu adalah agar melalui doa-doa kita memperoleh apa yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Jadi itu intinya. Jadi kalau kita bisa menerima apa yang ditetapkan oleh Tuhan,
kepada kita, itulah salah satunya buah doa. Gitu. Romo, cara kita berdoa yang bagus dan inti dari doa kita itu contohnya gimana? Apakah kita mengatur Tuhan dalam doa kita, atau memang Tuhan itu udah tahu nih semua isi perilaku sikap kita, bahkan kita belum mengatakan aja dia udah tahu. Nah, contohnya saya sering berdoa dalam ibadat pagi, mendoakan orang satu persatu, begitu juga dengan anak-anak saya dan nama-nama yang berbeda. Menurut Romo itu bagaimana? Ya, saya tidak menyangkal itu semua, lanjutkan. Tapi lihatlah bahwa doa yang benar itu seperti apa, Romo? Doa yang benar itu adalah doa yang mengubah hidupmu. Itu. Jadi bukan soal apakah saya harus begini, bukan soal kata-katanya, duduk di mana, doa apa, bukan itu. Jadi doa yang lebih mendalam itu bukan apa yang saya doakan, novena apa, pakai teks mana, bukan itu ya, bukan. Doa yang benar kalau Romo ditanya, doa yang benar itu bagaimana ya Romonya? Doa yang benar adalah doa yang mengubah hidupmu. Doa yang mengubah hidup kita. Itu yang mau ditawarkan oleh Teresa Avila dan juga yang mau saya katakan kepada kita semua. Doa yang benar itu bukan soal teksnya, bukan soal berapa kalinya, bukan. Doa itu adalah doa yang mengubah. Mengubah itu apa? Mengubah kita menjadi semakin dewasa dan banyak hal yang seperti saya katakan tadi. Jangan sampai kemudian yang saya katakan, kita terpaku pada teks. Saya doa ini Romo, brevir, meditasi, rosario, novena, apa-apa. Tapi lihat, orang-orang di sekitar kita yang paling dekat dengan kita, tidak suka dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak perhatikan mereka. Kita sibuk pada teks ini. Apakah itu doa yang tidak benar ya? Menurut saya bukan doa yang benar. Jadi kalau Romo ditanya, doa yang benar itu gimana Romo? Bukan soal panjang doanya, bukan berapa kalinya. Doa yang paling mendalam itu adalah doa yang mengubah kita menjadi pribadi yang lebih matang. Dalam ibadah Katolik kita ada intensi misa atau doa permohonan. Tetapi yang saya tangkap justru doa permohonan itu bukannya juga termasuk bertele-tele ya, Mo? Ya, dalam nanti kalau sempat carilah kamus bahasa Indonesia. Jadi bertele-tele itu adalah artinya bertele-tele itu tidak sama dengan panjang. Tidak. Karena doa yang panjang, doa apa yang paling panjang adalah doa yang didoakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Itu ada berapa bab dia berdoa. Ya Bapa, seperti aku mengasihi engkau, nanti baca doa yang panjang. Doa yang paling panjang doa yang didoakan oleh Yesus. Jadi bukan bertele-tele itu bukan soal panjangnya, bukan. Kita seringkali salah memahami arti bertele-tele ya. Jadi bertele-tele nanti cari di kamus bahasa Indonesia ya. Jangan cari kamus yang lain bahasa Indonesia. Bertele-tele itu bukan soal panjang. Itu jadi bertele-tele itu bukan soal panjang dan juga bukan diulang-ulang. Yesus berdoa paling panjang. Ingat dalam kitab suci Injil Yohanes. Dia berdoa kepada Bapaknya, itu mendoakan kita, persatuan kita panjang sekali. Lalu doa yang diulang-ulang juga dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus kemudian sebelum menderita sengsara, dia 3 kali berdoa, diulang-ulang doa yang sama. Diulang lagi doa yang sama. Apakah Yesus berdoa bertele-tele? Tidak. Maka bertele-tele itu jangan dipahami tidak panjang, tidak diulang-ulang. Bertele-tele itu adalah orang yang merasa bahwa ketika saya mengulang ini, doa saya akan lebih didengar daripada tidak. Jadi intinya adalah bertele-tele itu hendak mengelabui Tuhan. Hendak mengelabui Tuhan dalam doa. Jadi itu yang boleh dikatakan bertele. Bukan soal panjang dan tidak panjang. Yang lebih panjang berdoa ya Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes. Baca berapa bab itu. Doa semua itu. Ya, begitu. Apakah ilustrasi orang yang memukul-mukul batu terus-menerus itu artinya kita harus terus-menerus meminta apabila kita belum mendapatkannya? Atau apakah kalau kita meminta, terus berarti kita menekan Tuhan dong untuk memberikannya kepada kita? Ya, jadi ilustrasi itu menunjukkan bahwa engkau ketika berdoa harus memberi tanda bahwa engkau tidak bermain-main, serius gitu. Jadi tanda keseriusan ini adalah kesungguhan kita. Kan ada contoh tadi saya buat ilustrasi juga. Orang yang serius itu bersungguh-sungguh, dia akan melakukan itu sampai titik terakhir. Dia tidak akan menyerah. Itu intinya. Jadi doa itu tidak boleh menyerah. Santa Teresa dari Avila mengatakan, kamu tinggal membungkuk dan sudah mau sampai kepada sumber itu.
Tapi karena kamu merasa tidak kuat lagi, ya kamu tidak dapat apa-apa. Tinggal membungkuk gitu loh. Jadi ilustrasi gambar yang saya buat itu, tukang batu itu tadi hanya tinggal pukul sekali lagi dia sudah bertemu dengan berliannya. Tapi karena dia menyerah di tengah jalan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kurang lebih ilustrasinya demikian. Bagaimana kita dapat mengerti betul apapun yang kita terima ini, terutama kesusahan, bencana, dan semacamnya adalah anugerah Tuhan. Seperti tadi ada di slide Santa Teresa. Ya, jadi bagaimana kita mengerti bahwa itu kehendak Tuhan adalah ketika kita kemudian tidak memaksakan kehendak kita untuk terwujud. Jadi boleh dikatakan perjalanan hidup doa itu adalah perjalanan mengenal kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan ini, makanya saya katakan kehendak Tuhan ini bukan sesuatu yang terlalu jelas. Ya kan? Kalau terlalu jelas, boleh dikatakan kehendak Tuhan itu ini. Kita kemudian tidak berproses dalam doa. Justru saya mau katakan bahwa doa itu adalah proses kita untuk mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang perlu kita sadari. Mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita ini tidak gampang untuk kita. Karena apa? Katakanlah, kita maunya ini, ternyata ada penderitaan gini. Apakah ini kehendak Tuhan? Nggak gampang kita mengatakan itu kehendak Tuhan, ya kan? Nah, karena tidak gampang untuk mengenali ini kehendak Tuhan, maka perlu berproses dalam doa itu. Kalau orang katakan ini ya, saya beri contoh. Tiba-tiba ada seorang ibu yang berdoa begitu hebat. Lalu kemudian ketika dia, pokoknya devosinya luar biasa. Tiba-tiba suaminya meninggal karena COVID. Lalu dengan mudah ia mengatakan, ya ini sudah kehendak Tuhan. Ya tunggu dulu. Jangan-jangan kamu tertipu oleh setan. Ini yang dikatakan Allah. Ini yang saya katakan tadi. Jangan-jangan hidup rohanimu itu dipalsukan. Karena itu saya katakan, lalu bagaimana mengenal kehendak Tuhan? Kamu akan sampai pada kehendak Tuhan dalam proses itu. Jangan kemudian baru 2 bulan meninggal, lalu kemudian mengatakan, Romo ini sudah kehendak Tuhan. Ya, itu jangan-jangan itu kamu, doamu itu tidak sungguh-sungguh mendalam. Orang yang sungguh-sungguh mendalam itu adalah pergumulan. Tuhan, mengapa saya harus menderita ini? Sampai kemudian pada titik saya menyadari bahwa ini adalah rencana Tuhan. Jadi jangan mudah. Yang mudah-mudah itu biasanya bukan dari Tuhan. Proses yang panjang ini datang dari Tuhan. Maka kalau orang yang berdoa tiba-tiba mengatakan seperti saya sebutkan tadi, saudaramu meninggal, kamu pendoa yang baik lalu mengatakan, ya ini sudah kehendak Tuhan, terjadilah padanya. Ya jangan-jangan kamu karena putus asa. Ya, bukan karena doa mendalam. Bukan. Jadi doa yang mendalam itulah, Tuhan, aku mau mengenal Engkau dalam peristiwa-peristiwa hidupku. Prosesnya tidak gampang, perlu waktu yang panjang. Begitu. Saya menerima kondisi saya dengan sukacita. Tetapi kalau ditanya apakah saya menyenangi kondisi saya, ya saya sebenarnya tidak menyukai. Tetapi ya saya menerima dengan ikhlas. Kok ada ya, Mo, ini kontradiksi seperti ini? Ya, jadi hidup rohani atau apa namanya ya? Hidup doa kita itu bukan soal senang tidak senang. Itu hanya ada di Facebook, like dan dislike itu hanya ada di Facebook. Itu bukan. Hidup yang sesungguhnya itu bukan, oh ini tidak menyenangkan, ini saya suka, ini tidak suka, enggak. Hidup yang real itu adalah hidup yang sedang saya perjuangkan. Gitu. Senang atau tidak senang itu tidak penting. Tapi ketika kita berjuang, bertekun di dalam apa yang sedang kita jalani dan kita bisa menerimanya dengan gembira, itulah hidup. Ya. Jadi mungkin kita ini sekarang ini kan terlalu banyak apa namanya? Ya, saya juga itu terlalu banyak like dislike kan karena Facebook itu kan suka dan tidak suka hanya 2 itu. Maka kalau kita tidak suka kita merasa ini tidak baik. Ya, jadi apa namanya? Perbedaannya hanya ada pada itu. Padahal enggak. Kita berjuang dalam hidup kita dan berjuang menerima itu dengan gembira, itulah hidup yang sesungguhnya. Ya. Apakah ketika kita berdoa Bapa Kami yang menurut Santa Teresa Avila merupakan doa yang luhur, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan?
Ya ini saya kira tidak perlu keterangan yang lebih panjang ya. Betul ya, setiap doa itu adalah intinya adalah doa itu adalah jalan persatuan dengan Tuhan, apapun itu. Tapi kita perlu melihat apakah itu benar-benar sebuah doa. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi koreksi terhadap itu. Kalau soal doa Bapa kami sudah pasti, ya, sudah pasti ya. Di dalam kitab suci, Yesus pernah bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang sebaiknya kita minta dalam doa tersebut? Singkat saja, mintalah kehendak Tuhan. Dalam buku itu saya ceritakan adalah kita berdoa bukan untuk memenuhi keinginanku, tapi untuk memenuhi keinginan Tuhan. Jadi, apa yang diminta yang sebenarnya kita perlu minta? Maka dalam doa Bapa kami kan yang menarik sekali adalah terjadilah kehendakmu. Atau doa dari Bunda Maria yang paling terkenal. Bunda Maria itu pendoa atau enggak? Kita Doa. mungkin pendoa. Ya, setuju. Semua kita pendoa. Dan di mana Bunda Maria berdoa berjam-jam? Kita dengar dalam kitab suci kan enggak ada. Dari mana kita tahu Bunda Maria berdoa? Doa merangkum semuanya adalah ketika dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi yang kita minta itu adalah selain kita menyampaikan keinginan kita harus menyampaikan kemudian terjadilah menurut kehendakmu. Maka kemudian saya katakan bahwa, atau Teresa Avila mengatakan bahwa nanti puncak dari doa itu adalah ketika kita pada akhirnya senang, bahagia, menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan itulah kerendahan hati. Jadi nggak mungkin kamu mengatakan rendah hati, tapi kamu tidak senang apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini nyambung lanjut ke rendah hati adalah bagaimana kalau orang berderma, tetapi hatinya nih ada adu gengsi supaya bisa jadi dilihat orang lain. Apakah itu juga yang namanya dilandasi dari doa? Saya tidak tahu, kita tahu dari mana hatinya itu, hatinya orang itu memberi hanya untuk gengsi atau tidak. Yang penting adalah kita sendiri. Sekali lagi tadi saya katakan pengantar, doa ini adalah kita mau mengoreksi diri kita. Yang jelas adalah ketika kita berderma, derma itu adalah dorongan dari hidup doa. Soal apakah orang kemudian mereka itu berderma karena ingin gengsi dan seterusnya, itu bukan urusan kita ya. Kita tidak mengurusi mereka. Kita sedang mengurus diri kita sendiri. Jadi intinya adalah doa yang mau saya sampaikan adalah doa itu mengajak orang untuk berderma. Sebab hati-hati. Karena apa? Orang tidak mau berderma karena jadi orang itu sekarang ini kan gampang dibolak-balik. Daripada seperti mereka berderma tapi untuk gengsi mending ini kan gitu. Jadi padahal dia karena tidak mau aja memberi gitu. Menyalahkan orang yang berderma itu. Apapun artinya kita tidak tahu yang lebih dalam daripada itu. Yang bisa kita tahu adalah diri kita sendiri. Kan gitu kan. Jadi maka saya katakan saya tidak menghakimi orang yang berderma ini. Dia berderma itu gengsi atau tidak. Tapi yang saya lihat, saya meyakini bahwa setiap derma itu didorong oleh hidup doa yang mendalam. Begitu. Romo, mungkin bisa berikan contoh-contoh ya, Mo. Apakah contoh cara iblis memasukkan doa yang bernilai tinggi itu bagaimana sih, Mo? Kita bisa tahu gitu. Di dalam buku itu ada juga contoh yang jadi hidup doa itu dipalsukan. Contohnya begini. Seringkali ketika kita berdoa dan kita merasa doa ini sudah cukup. Maka doa ini dipalsukan oleh Tuhan, itu dibilang gini, kamu sudah baik, kamu sudah orang baik loh. Kamu kan sudah meditasi setengah jam, sudah rosario, sudah doa novena, kamu itu orang baik loh, kamu orang baik loh. Jadi ketika kamu disebut kamu orang baik, makin naik dia tinggi, habislah. Dan kejatuhan paling terbesar itu adalah ketika kita diangkat terlalu tinggi. Dan yang mengangkat itu adalah setan. Anda kalau berdoa, ingatlah orang pendoa itu. Lihatlah orang yang kejatuhan banyak. Kejatuhan itu bukan kejatuhan karena mereka orang jahat. Tidak. Orang yang banyak jatuh itu mereka orang baik. Karena orang baik maka dihancurkan. Gitu. Nah, maka kalau Anda jahat, tidak perlu iblis menggoda Anda. Tapi kalau Anda baik, mereka perlu
berkelompok-kelompok untuk menghajar kekuatan itu. Maka karena itu saya katakan kita dipalsukan. Contoh konkret lain supaya lebih paham adalah saya buat dua dalam buku itu adalah seorang bapak. Jadi seorang bapak ini pada awalnya tidak mau berdoa. Tidak mau berdoa. Suatu saat dia bertemu dengan kelompok doa, lalu kelompok doa ini mengajak dia berdoa, lalu dia semakin senang berdoa, ya kan? Semakin senang berdoa dan kemudian hidup rohaninya bertumbuh. Suatu saat dia memberi kesaksian di kelompok doanya. Dia kelompok doanya bahwa saya senang bahwa doa ini menurut saya bertumbuh dalam Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada saya ceritakan di situ. Jadi dia bapak ini bercerita bahwa dia bertumbuh dalam hidup doa. Tapi ternyata tiba-tiba dalam kelompok doa itu ketika dia bersharing tentang pengalaman doanya, anaknya datang. Anaknya datang karena ternyata setelah dia ikut kelompok doa, memang papanya ini menjadi sering berdoa. Sering baca kitab suci, rosario, tapi lupa kepada anak-anaknya yang dulunya biasanya dipeluk, disayang, diperhatikan. Jadi ayahnya ini malah sibuk rosario, tidak perhatian sama anaknya. Inilah doa yang dipalsukan yang mau saya katakan tadi. Jadi cara memalsukannya bagaimana? Lalu iblis hanya bilang, kamu baik, kamu orang baik, jangan tinggalkan doa ini. Gak apa-apa, anakmu itu nanti ada yang mengurus. Kan? Lalu kemudian dia berdoa, lalu lupa anaknya. Lalu sampai dia memberi kesaksian, lalu orang terpesona dengan doanya. Padahal anaknya tidak diperhatikan. Jadi hal yang paling boleh dikatakan yang paling berharga itulah yang dipalsukan. Maka perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Ya. Kadang ada waktunya berhenti memohon satu permohonan karena lamanya permohonan, tetapi permohonan itu jawaban Tuhan adalah bukan kehendak Tuhan. Dan kita jadikan pertanda tidak lagi memohon hal itu. Tetapi bagaimana kalau hal itu malah menjadi ujian dari Tuhan untuk kita lebih bersabar lagi? Ya, jadi kesabaran dalam doa itu bukan berarti kemudian kan ada hal-hal yang kita mohon itu boleh dikatakan durasinya tidak eternal, tidak selamanya gitu. Jadi ada satu permohonan itu yang durasinya tidak selamanya. Contohnya ini. Jadi kita mohon supaya anak kita boleh dikatakan durasinya supaya anak kita ini dapat jodoh. Kan ada durasinya. Masa sampai mati kemudian memohon itu kan gitu. Jadi ada permohonan yang memang punya durasi, ya sudah sampai sini ya cukup gitu. Jadi kan tapi ada permohonan yang memang kita harus mohon sampai kemudian bisa sampai akhir hidup kita. Pengalaman dalam buku itu saya contohkan tentang kesabaran itu adalah dari Santa Monica ya. Kita tahu Santa Monica ini ketika berdoa. Jadi memang ini harus terjadi, boleh dikatakan. Dia memohon itu dia tidak menghitung sampai berapa lama. Jadi disitulah kesabaran. Kesabaran itu adalah sampai Tuhan menentukan apa yang terjadi. Itu. Jadi kesabaran dalam doa itu adalah kesabaran untuk kemudian menyadari bahwa itu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi bukan berarti 3 kali ya sudahlah mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Nah disitulah kadang-kadang kita kita itu dipalsukan gitu. Ya mungkin ini bukan kehendak. Cepat sekali. Kita kan cepat memberi. Contohnya gini. Saya berdoa supaya suami saya ini bertobat Romo. Tapi ketika dia berdoa baru 3 kali loh berdoanya. Baru 3 kali berdoa, lalu mengatakan mungkin ini bukan kehendak Tuhan, ya sudah kita doakan yang lain. Yuk, tunggu dulu. Nah, jadi terlalu cepat kita memberi kesimpulan ini bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang setiap kehendak Tuhan itu tidak gampang untuk dimengerti, maka perlu diperjuangkan. Berdoalah terus-menerus apapun yang terjadi gitu. Jadi hal itulah kemudian menandakan bahwa kita bersabar dalam doa. Contoh lain adalah misalnya ada keluarga pengen punya anak dalam keluarga, sudah bertahun-tahun misalnya boleh dikatakan berdoa, tapi belum menerima rahmat itu. Menurut saya sudah 10 tahun Romo, ya sudahlah. Nah, kata sudahlah ini kan bahaya kan? Kalau Anda kemudian merenungkan itu, maka sebenarnya hati-hati, waspada. Apakah Anda berhenti mendoakan, memohon itu karena Anda sudah putus asa,
Atau memang, jadi disitulah kemudian saya mau katakan ya, kita memang layak seringkali bisa dipalsukan. Kita kemudian seakan-akan berpasrah, padahal enggak. Padahal kalau ditanya, kamu masih ingin nggak punya anak? Masih ingin lah, tapi ya kayaknya sudah enggak lah, sudahlah gitu. Jadi di situ ya, contoh-contoh ini untuk memberi kita pemahaman yang lebih jauh tentang kesabaran itu. Ya, Mana ya kalau misalnya kesombongan rohani itu ada dalam kita dan kita itu sadar banget kalau kita tuh sombong rohani. Apakah kita mohon sama Tuhan supaya kesombongan rohani itu dapat dihilangkan dengan bantuan Tuhan atau gimana mau tips-tips caranya supaya kesombongan rohani ini jangan terjadi lagi? menurut saya itu gini, kalau orang sombong, tahu sombong dan tetap sombong, waduh itu sudah paling parah itu. Itu kebangetan ya, Mo. Itu kebangetan itu. Apa ya? Udah Kalau kebangetan Injil itu. bilang lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Jadi gini, jadi kadang-kadang jadi itu sudah puncak lah. Sudah sombong, sadar bahwa dia sombong tapi tetap sombong. Gimana lagi? Ya, pitas itu. Aduh. Kebangetan ya itu ya. Sudah pada puncak gitu. Seringkali yang terjadi adalah kita tidak sadar kalau kita sombong. Ini yang lebih berbahaya kan. Jadi kalau kita sudah sadar, maka berusahalah untuk kemudian menampilkan diri itu. Jadi kesombongan rohani itu adalah pertama-tama ketika kita kemudian tidak mengenal Tuhan ya, dalam bagian yang saya sebutkan itu salah satu catatannya yang paling penting di sana. Jadi kalau orang sudah tahu bahwa saya menyombongkan diri dalam hal apa, contohnya ya, wah saya ini bangga ini, saya sudah memberi bantuan, saya bangga ini, saya sudah sombong. Tapi saya tetap bangga dan tetap sombong, kan nggak mungkin kan? Berarti memang orang tidak mau bertobat kan, tidak mau berubah. Ya, jadi kalau orang mau berubah, dia maka pertama adalah menyadari bahwa di mana saya harus menempatkan diri saya. Nah disitulah kemudian doa itu kan kemudian mengubah seseorang. Lalu jangan minta Tuhan misalnya, Tuhan ambillah kesombonganku. Tapi tetap sombong, ya gimana? Tuhan pun mungkin bingung pada orang itu ya. Ya, begitu saya yang mau saya katakan adalah ketika kita sadar bahwa kita sombong itu sudah langkah yang baik sebenarnya. Karena setelah kita sadar, kita akan berubah menjadi semakin rendah hati. Prosesnya ada. Tapi yang lebih berbahaya yang saya mau katakan adalah kita tidak sadar kalau kita sombong, kan gitu. Maka Teresa mengatakan, seakan-akan kamu rendah hati, padahal kamu jatuh kepada kesombongan yang lebih jatuh. Dan itu yang lebih berbahaya. Baik, mau salah satu fondasi doa adalah kasih. Sebelum saya berdoa, saya mohon ampun dulu, karena saya belum bisa mengampuni seseorang, baru saya lanjutkan berdoa, atau saya tidak perlu berdoa. Makanya saya bilang tadi, jadi doa itu kan masih kita sempitkan pada saya duduk nih menghadap Tuhan di depan salib atau di depan lilin kan gitu. Jadi masih seperti itulah konsep doanya. Maka kita berpikir, oh saya berdoa setelah ini ke sini, setelah ini ke sini. Jadi yang mau saya katakan di sini begini. Doa itu adalah proses hidup kita. Jadi pengampunan itu juga bisa menjadi doa kita kalau kita mau berproses di situ. Jadi hidupmu, hidupku, hidup kita itu tidak terpisah dari doa. Jangan dipisahkan doa itu dari hidup. Enggak bisa. Misalnya ini nih. Saya masih ada tidak mengampuni orang, tapi saya berdoa Romo. Nah, makanya saya bilang, doa itu harus sejalan dengan hidup kita. Jadi doa itu adalah hidup kita. Maka kalau orang misalnya berdoa mati-matian, tapi ada orang yang tidak bisa diampuni, tidak bisa diampuni dan tidak mau mengampuni kan, menurut saya pertanyaan saya adalah, kamu berjumpa dengan siapa di dalam doa itu? Kalau berjumpa dengan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kan gitu. Jadi intinya ke situ. Jangan memisahkan doa dari hidup kita. Jadi hidup kita itu sejalan dengan doa. Maka kalau Anda tidak pernah berdoa, lalu Anda jahat, itu kan seimbang ya. Ya kan? Penjahat-penjahat yang tidak berdoa itu
Ya, memang mereka sejalan hidupnya. Tapi yang berbahaya adalah kita tidak sejalan. Kita berdoa, bertekun dalam doa, tapi doa ini seakan-akan tidak punya faedah apa-apa dalam hidup kita. Begitu kalau saya memahaminya, ya. Romo, kalau saya doa rosario itu ketiduran, mending berdoa apa enggak? Satu. Kemudian yang kedua, kalau setiap malam berdoa sebelum tidur, kadang-kadang saya sudah mengantuk, saya berdoa sambil ketiduran. Apakah sikap seperti itu dibenarkan atau tidak? Ya enggak apa-apa berdoa. Tapi kan kalau Ignatius Loyola bilang gini, tidur sambil berdoa itu baik. Tapi berdoa sambil tidur itu tidak baik. Dua hal yang sangat berbeda. Tidur sambil berdoa itu baik. Atau nonton TV nih sambil berdoa itu baik. Tapi berdoa sambil nonton TV tidak baik. Mau mengatakan, jangan permainkan doa. Kalau Anda misalnya, Romo bisa enggak doa sambil tidur? Tapi kalau Anda bisa tidak tidur tapi Anda memilih tidur, itu yang tidak bisa. Jadi Anda kemudian menyampingkan, menjadikan doa itu sebagai kemudian hal yang bisa dianggap nilai kesekian. Maka dalam buku itu saya katakan, jangan berdoa, lebih baik tidak berdoa kalau waktu yang engkau berikan kepada Tuhan itu adalah sisa-sisa dari waktu yang ada. Nantilah kalau ada waktu gitu. Bukan sisa-sisa. Dia tidak mau sisa-sisa. Kita aja tidak mau sisa-sisa waktu. Apalagi dia. Maka itu intinya. Saya tidak membahas secara secara konkret masalah masing-masingnya. Jadi orang bisa tertidur karena sakit, bisa tertidur. Tapi coba kalau menjadi kebiasaan, ya itu maka Ignatius Loyola kan bilang gitu. Kamu bisa bermain kok sambil berdoa. Tapi lagi berdoa ya jangan bermain kan gitu. Jadi ada waktu yang betul-betul memang kita persembahkan untuk Tuhan. Begitu. Buah dari hidup doa adalah buah-buah roh. Benar nggak, Mo? Yang ada di Galatia 5:22-23. Ya. Bukan ya? Ya. Romo, kita mendoakan secara umum dan tidak bisa atau kelupaan menyebutkan nama orang yang dititip doa kepada kita, misalnya untuk orang sakit dan sebagainya. Ya kalau dititip kamu lupa, besoknya ingat ya doakan besoknya, kan gampang sekali. Ya enggak. Iya. Tapi kalau sudah ingat tetap tidak didoakan kan itu yang parah. Pertama, di mana sebetulnya letak ketulusan hati Santo Yusuf itu? Lalu yang kedua, apa itu ciri-ciri ketulusan hati? Apa itu ketulusan hati? Bagaimana itu? Itu yang ketiga, apa maknanya ketulusan hati di dalam kehidupan kita? Apa kalau mau dikatakan faedahnya ketulusan hati, mempunyai hati yang tulus itu untuk hidup kita sehari-hari? Baik, saya tarik benang merahnya dari semua yang tadi Romo Aman terangkan, bahwa doa bukan panjang atau pendek isinya, juga bukan kata-kata yang indah sampai menggugah hati orang, tetapi kita harus sungguh-sungguh mengimani dan menghayati doa dan bertumbuh di dalamnya. Doa juga bukan hanya melulu permohonan, tetapi juga bersyukur, berterima kasih, bukannya malah doa mengumpat, menghakimi, bahkan merendahkan doa orang lain. Kemudian juga kita doa membutuhkan kesabaran. Ada prosesnya, nggak bisa cepat, instan maupun tergesa-gesa. Jangan berharap segalanya beres terjadi, karena semuanya membutuhkan waktu dan kita harus sabar, tekun, dan setia kepada doa tersebut. Kemudian adalah yang terakhir, berdoa juga membuat karakter kita lebih dewasa, peduli akan sesama maupun orang lain, realistis, juga semakin bergema, banyak saudara orang lain. Dan penutupnya adalah cinta kita kepada Tuhan adalah puncak dari segala yang kita rindukan dalam doa. Kita harus menemukan kekuatan dan semangat, karena inilah buah dalam doa sebagai
orang beriman. Baik Bapak, Ibu, Bro and Sis semuanya, kalau mau jelasin lagi ada contoh-contohnya kayak tadi, kok ada ya seorang Bapak kerja pagi sampai malam tuh doanya kapan gitu ya, itu ada. Kemudian tentang Santa Monica juga ada seorang pebasket, Kobe Bryant juga di sini ada dan sebagainya. Silakan dibaca aja, pesan langsung, hubungi adminnya, pesannya kemana, nanti dikasih nomor kontaknya, dan jangan lupa juga ada ongkos kirimnya. Bukunya berapa? Dia nanya 70.000 saja. Ini Romo Aman, jelas banget, detail banget, dan sungguh-sungguh memberkati kita semua.